Oke, selamat datang kembali di part yang kedua. Di part yang kedua ini kita akan melanjutkan lagi apa yang sudah kita gambar di nah tipe 36 di part yang pertama. Yang sebelumnya kita sudah menggambar di sini ada dimensi keterangan, garis as, nama ruang, dan juga garis grid. Selanjutnya kita akan menggambar kolom. Nah, di sini ada beberapa jenis kolom. Bagaimana tahapannya, kita akan menggambar masing-masing di contoh yang bisa diikuti. Yuk, silakan mengikuti. Nah, untuk kolom yang pertama kita gunakan di sini kolom polos ya, rektang ya. Untuk kolom polos ukurannya kita bisa cek di sini, ukurannya 15 x 15. Nah, kita bisa menggunakan perintah rektang, enter, klik acuan bebas, tarik ke arah kanal, diagonal kanal 15 tab 15, enter. Seperti ini jenis kolom yang pertama. Kolom yang kedua sama, rektang 15 tab 15, enter. Kita tambahkan heads. Untuk menambahkan heads di sini ada ikonnya ya, heads, atau tekan H pada keyboard, enter. Nah, lalu pilih area di dalam kotak yang kita inginkan tadi. Kita klik. Nah, sambil kita pilih di sini, karena kita menggunakan warna solid, kita klik solid, warnanya kita pilih by layer, close heads. Nah, sudah selesai. Berikutnya untuk yang simbolnya kita gunakan arsir beton. Kita bisa mengkopas dari kotak yang sebelumnya atau membuat ulang dengan perintah rektang tadi, atau kita copy ya. Tinggal kita tambahkan heads. Oke, kita pilih yang arch cone. Nah, baru scale-nya kita ubah sampai sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Ini saya pakai 0,03 close head. Nah, atau bisa juga seperti ini. Kita copy yang sebelumnya sudah kita buat ke sebelah seperti ini. Klik sekali, lalu langsung ganti di sini untuk arsirannya ke arch cone, scale-nya kita ganti 0,03. Nah, seperti itu. Oke, silakan dicoba. Berikutnya kita akan mencoba membuat yang menggunakan tulangan. Oke, pertama cek dulu di sini tulangan pokok yang digunakan menggunakan diameter 12, tulangan pegelnya menggunakan diameter 8, dan menggunakan selimut beton sekitar 2,5 cm. Nah, kalau dicek seperti ini ya, 2,5 cm, diameternya jari-jarinya 0,6, terus di sini menggunakan bagel 0,8. Oke, kita mulai dengan menggunakan perintah rektang. Arahkan kursor, tarik ke sebelah kanan, klik 15 tab 15, enter. Oke, lalu kita mulai dengan perintah offset. Offset di sini 2,5 ke bagian dalam. Lalu kita offset sekali lagi. Offset sekali lagi sekitar 0,8. Ya, oke. Nah, jika sudah, hapus yang offsetan pertama. Tekan fillet untuk membuat lengkung ya, kita buat lengkung, enter. Klik radiusnya di sini menggunakan 0,6 ya, karena kita mau menggunakan lengkungan di sini. Tulangan pokoknya tadi adalah 12, jadi jari-jarinya 0,6, enter. Pilih P atau polygon. Nah, karena bentuknya polygon, nanti dia akan langsung berganti keseluruhan bagian ujung-ujungnya. Jika sudah, offset kembali 0,8 ke arah luar. Nah, seperti ini. Maka begelnya sudah jadi sesuai ukuran. Nah, kita cek.
2,5, tebal 0,8, jari-jari 0,6. Oke, langkah berikutnya tekan circle C bagian ujung, tekan hedge. Oke, bisa di hedge duluan atau hedge belakangan ya. Kita mirror dulu. Ini bisa menggunakan mirror atau menggunakan kopas ya. Ini select dulu dari arah kiri ke kanan, ke kiri ya, copy. Oke, nah seperti ini. Berikutnya lagi kita membuat sambungan ya, sambungan begelnya. Atau mau di hedge dulu nggak apa, hedge dulu, klik area yang diinginkan untuk di hedge, dipilih ANSI 31, scale-nya 0,5, yang kecil berarti 0,1. Nah seperti ini, pilih warna yang diinginkan, close. Nah jika sudah, kita offset 0,8 seperti ini. Lalu kita tekan PL, singgungkan ke garis bantunya di as ya, arah ke atas. Panjangnya kita bisa pakai 2, tekan shift dan tanda kurang lebih. Nah sudutnya 45. Oke, jika sudah, offset garis 0,6 ke arah luar, offset lagi 0,8 ke arah luar. Jika sudah, hubungkan menggunakan garis PL atau line, baru garis yang tidak kita gunakan kita hapus. Nah tekan TR, enter, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini akan menerus ke sana, jadi ini kita hapus, ini juga kita hapus. Nah seperti ini. Nah yang untuk tulangan sudah jadi. Nah yang terakhir tinggal kita tambahkan hedge. Jadi kita bisa copy yang sudah dibuat tadi, tinggal kita tekan perintah hedge, klik di sini, arahkan ke arsiran archcon dengan ukuran 0,03. warnanya silahkan dipilih, warnanya bebas ya, klik close. Apabila yang tengah terlupa tinggal diklik lagi hedge nya, kita tambahkan fix point di bagian tengah. Oke, kalau sudah klik close. Nah, kalau belum muncul, ulang lagi, enter. Cek lagi. Oke, diulang, fix point, klik tengah, enter. Apabila masih tidak muncul, kita bisa meng-hedge nya sekali lagi, hedge, klik tengah, enter. Udah. Nah, berikut adalah contoh-contoh daripada kolom yang sudah kita buat. Jika sudah, berikutnya kita bisa membuat blok dari kolom yang kita buat ini, agar pada saat dipasang, apabila ada perubahan, kita tidak perlu merubahnya satu persatu. Jadi cukup satu kali di bagian pojok dia akan berubah. Contoh, kita pakai yang ini ya. Oke, yang kosong dulu. Seumpama ini saya buat blok, tekan B, enter, ketikkan nama KLM 15x15, lalu select object, enter, klik kanan, fix point untuk titik pusat, klik OK. Nah, ini sudah menjadi blok. Bedanya lihat yang di sini masih terseleksinya di tepi, yang di sini sudah di tengah ya, titik poinnya. Kita copy ke sebelah. Nah, lihat saat kita mengedit yang box yang pertama, kita tinggal klik 2 kali ya.
klik OK, atau kita klik sekali. Di sini ada plot editing ya. Nah, sama, kita klik OK, lalu kita coba ubah. Di sini ukuran kolomnya tadi adalah 15x15, kita perbesar jadi 30x30 atau 15x30. Straight bagian ujungnya ke atas kita tambahkan 15. Jadi ukurannya sudah berubah menjadi 30x15. Nah, 30x15. Klik close, save. Nah, saat satu terubah, maka kolom yang dalam bentuk blok yang sama tadi juga ikut berubah. Itu keuntungannya apabila kita menggunakan blok tadi. Oke. Langkah selanjutnya kita hapus dulu. Nah, kita sepakati dulu menggunakan kolom yang mana, terserah. Untuk sekarang saya akan mencoba menggunakan kolom yang menggunakan lengkap dengan tulangan dan juga head betonnya. Pertama-tama sama seperti tadi, kita blok terlebih dahulu ya. Ini saya namakan KLM 15. Seleksi total, klik kanan atau enter, fix point taruh di posisi center daripada kolom, lalu klik OK. Nah, langkah berikutnya saya akan meletakkan di posisi gambar. Untuk lebih memudahkan, saya akan matikan dulu yang tidak digunakan. Nah, kita arahkan ke samping. Kita lihat di sini posisi di dalam denah. Oke. Kolomnya akan terletak di bagian 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita cek dulu bagian pojok. Bisa tekan I, enter ya, insert. Nah, di sini ada 2 kolom yang sudah kita buat. Nah, ini bisa dihapus yang tidak terpakai. Nah, kita tinggal klik ini yang sudah kita buat. Nah, otomatis dia akan muncul di sini. Nah, di kursor kita tinggal taruh 1. Berikutnya tinggal kita copy dari titik pusat, kita taruh lagi. Nah, seperti ini. Kita taruh dulu di posisi kolom itu akan dipasang di mana saja. Biasanya di setiap pertemuan sudut daripada dinding. Oke. Nah, untuk kolom yang bagian luar kita akan menggunakan yang warna putih ya. Tapi karena gambar kita ini ini dari as, jadi anggapannya yang luar tidak masalah. Karena ada beberapa gambar yang biasanya ini akan dipasang seperti ini posisinya. Karena tanah luar adalah tanah orang lain. Nah, kebetulan ini gambarnya digambar seperti ini, jadi kita ikuti. Nah, jika sudah selesai memposisikan kolom, berikutnya kita grup seperti yang sebelumnya di tutorial pertama. Kita matikan dulu garis asnya, seleksi semua kolomnya yang digunakan, lalu kita grup. Nah, sehingga kalau satu klik akan lebih mudah. Nah, kita nyalakan lagi keseluruhan bagian item. Oke, nah, sudah selesai untuk pembuatan kolom. Berikutnya kita akan mencoba membuat di sini pintu dan jendela. Di sini ada pintu utama, kita gunakan juga untuk pintu kamar tidur. Mungkin nanti satu pintu yang berbeda, pintu kamar mandi. Ada jendela double, ada jendela single, dan juga ada yang pintu dan jendela. Untuk bahan yang kita gunakan, kita akan menggunakan kayu dengan ukuran 15
per 6 atau 6 per 15. Oke, baiklah, untuk selanjutnya kita akan membuat pintu dan jendela. Nah, untuk pintunya tadi sudah disebutkan, pintunya akan menggunakan dua tipe, pintu utama dan pintu kamar menggunakan lebar 80, pintu kamar mandi 70. Lalu untuk jendela di sini, jendela menggunakan lebar 60 dan ukuran kayu tetap sama. Yang membedakan hanya mungkin ketebalannya saja nanti ya. Untuk ketebalan daun pintu sekitar 4 cm, daun jendelanya kita gunakan 3 cm. Nah, kita coba buat bagaimana yang pintu ini ya. Kita buat pintu panel yang kita pakai rektang, kita bisa pakai rektang ukuran 6 tab 15. Lalu untuk spawningnya atau takikannya kita gunakan 1 tab 4. Nah, seleksi, move, pindah ke bagian ujung, tekan trim, enter 2 kali dan hapus yang tidak dibutuhkan. Nah, seperti ini masih berdiri sendiri-sendiri. Seleksi A, tekan C atau join. Nah, nanti kan jadi satu. Atau kalau sudah hafal ukurannya, tinggal ketikkan PL, bisa klik seperti ini. Nyalakan dulu ortonya ya. Nah, di sini orto mode ini harus nyala karena nyaman Pak saat navigasi. Tekan 6 enter, ke atas ini 15 min 4 berarti 11, ke kirinya 1, naik ke atas 4, arah sini 5, bawah tinggal tekan close. Nah, sudah jadi sama ukurannya. Kita cek nih ya, ini 6 15, ini 41, ini juga 41, di sini 6 15. Langkah berikutnya kita bisa mirror, tarik ke bawah. Cara mirrornya, seleksi, tekan mirror, MI, enter, titik acu ke titik acu bawah, enter. Jika sudah, move kan ke arah kanan sejauh lebar pintu tadi 80. Oke. Scroll mouse, tunjukkan keduanya. Jika sudah, lalu kita tinggal buat rektang di sini. Oke, ukurannya tadi tebalnya kita gunakan 10 ya, 10 atau 15. Ini pas saya pakai 15 saja. 15 tab 4. Nah, lalu kita copy, pindah ke sini. Oke, tinggal buat rektang lagi, satu lagi. Jika sudah, kita buat yang tengah, panel tengahnya. Kita cek ukuran tengah ya, 52 ini berarti nanti panelnya harus masuk 1 cm ke kanan dan 1 cm ke kiri. Berarti kita buat 54 rektang, 54 tab 2 ketebalannya. Kalau 2 terlalu tebal, kita bisa buat 1 seperti ini, 1. Baru kita pindahkan move dari as ke as. Oke. Nah, ini masih ada lebihannya, tinggal kita move ke arah kanan, klik sejauh 1. Matikan ortonya. Nah, seperti ini posisinya. Jika sudah, tekan trim, enter, hapus yang tidak diperlukan. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, tinggal kita rotate atas. Oke, selanjutnya kita bisa menekan ARC untuk membuat garis lengkung ya. ARC, klik ujung 1, klik ujung 2, arahkan ke ujung pintu. Nah, jika sudah, klik garisnya, pilih layer properties di sini menjadi garis strip titik. Nah, di sini untuk scale-nya saya gunakan 0,5. Nah, langkah terakhir, tekan hatch. Hatch-nya menggunakan ANSI 31 warna bebas ya.
yang kalian inginkan. Nah, saya gunakan warna kuning. Oke, 1 2 3 4. Oke, atau dipisah enggak apa-apa, nanti kalau mau ditutup pintunya agar enak ya. Oke, enter sekali lagi. Nah, ini edge-nya akan terpisah antara daun dan jendelanya dan kusen. Oke. Sekali lagi untuk yang tengah. Nah, di sini gunakan arah angle yang berbeda. Nah, seperti ini berlawanan karena untuk membedakan garis potongnya ya, kalau dia bidangnya terpotong tapi dari objek yang berbeda. Nah, ini untuk tadi lebar 80. Nah, bagaimana untuk yang lebar 70? Kita bisa memanfaatkan yang sudah kita buat tadi. Kita kopas ke sebelah. Oke, tutup dulu ya, detail tadi kita rotate, ini pintunya kita tutup. Oke, ke arah bawah sudah. Lalu lihat di sini ada ukuran tadi 80, tinggal kita tekan stretch. Di sini ada stretch ya atau S, seleksi separuh, enter, arah ke kiri sejauh 5. Nah, kita cek ya, oh masih 75, berarti satu lagi ya ke 70. Tekan S, seleksi, enter, klik acuan ke arah kiri 5. Cek lagi ya. Oke, sudah 70, baru kita buka kembali pintunya. Rotate ke arah atas 90, tekan ARC, klik acuan 1, klik acuan 2, klik acuan terakhir. Untuk menyamakan dengan sebelahnya bisa menekan MA, klik garis yang diinginkan. Nah, dua pintu sudah bisa kita buat. Oke, selanjutnya kita akan membuat pintu dan jendela. Oke, langkah pertama kita bisa mengukur dulu pintu yang direncanakan atau jendela yang direncanakan. Ini lebarnya sekitar 60. Oke, dengan kusen ya ukurnya tetap 615. Untuk daun jendelanya 310. Nah, tebal ininya kacanya 0,5 ya, kita pakai ya. Oke, langsung kita cari di area yang kosong. Pakai layer 0, kita gunakan PL saja. Klik sebelah kanan, tarik ya, ini pakai ortho atau F11 atau ini kita klik ini ortho modenya aktif. Klik 6 ke atas, kita bisa klik 12, ke samping 1, ke atas 3, ke kanan ke kiri 5, terus close. Nah, kita cek ukurannya sudah benar 615 13. Lalu kita mirror. Mirror, tekan MI atau icon pada layar ada mirror, klik enter, arahkan acuan. Sudah jadi seperti ini. Move, seleksi, move titik acu ke arah kanan sejauh 60. Lalu kita buat rektang di bagian ujung sini, tarik ke sana sejauh 10 tab 3. Kita bisa kopas yang sudah kita buat, tekan copy, titik acu bawah ke sudut seperti ini. Lalu buat rektang bebas dari ujung bawah ke ujung atas. Jika sudah selesai, kita bisa tambahkan PL untuk penutup bagian bawah dan PL di tengah ya untuk kaca. Di sini ada 42, ukurannya 42 ya. Berarti kita tambah sekitar 44. Oke. Lalu kita move ke arah kiri sejauh 1, jadi masuk 1 cm. Klik garisnya, tekan Ctrl 1 untuk memunculkan properties, atau kalian bisa ke view. Di sini ada properties. Nah, pilih di sini global width. Nah, jadi kalau kita menggunakan polyline, di sini akan muncul namanya global width. Klik 0,5, enter. Langkah berikutnya kita berikan hedge. Hedge-nya yang bisa disamakan di sini
Untuk kusen-kusen sendiri, untuk daun jendela juga kita sendirikan agar mudah nanti untuk membuat sudut yang berbeda, karena memiliki arsiran yang arahnya berbeda. Fungsinya membedakan antara kusen dan jendela agar terpisah. Setelah di hatch, kita tekan MA, Match Prof, klik, samakan dengan yang pintu tadi. Kebalik ya. Balik Bapak. Ctrl Z, Ctrl Y untuk mengembalikan. Tidak mau, jadi kita tekan hatch lagi, ulang. 1, 2, enter. 2 ini sudah sama. Klik 1 jadi aktif. Hatch lagi. 1, 2. Lalu tekan MA. Ini acuannya. Arahkan ke sini 1, 2. Nah, agar arahnya berbeda, klik lalu ubah sudutnya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Jendela 1 sudah selesai. Berikutnya kita buat menjadi jendela double. Kopikan yang sudah dibuat ke arah kanan. Oke. Kopikan sekali lagi dengan acuan pojok daripada kusen ke pojok bagian kusen di sebelahnya. Jadi tumpang tindih di sini. Kita tinggal menghapus salah satu arsir. Del, lalu kita trim yang tidak kita butuhkan. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi kusen ikut dengan kusen, daun jendela dengan daun jendela. Untuk arsiran yang hilang tinggal kita klik head yang sudah dibuat untuk arsiran kusen, klik fix point, klik area yang di hatch, enter. Jendela double sudah selesai. Berikutnya kita tinggal membuat pintu dan jendela. Berarti kita manfaatkan jendela double yang sudah ada, kopikan ke arah bawah. Pintunya kita juga kopikan 1. Oke, ke bawah. F8 nya dimatikan dulu atau ortonya. Yang sudah kita yang dibuat tadi yang ini. Yang sama, yang atas contoh ya. Copy ke bawah. Nah, jika sudah, kita cek dulu contoh gambarnya. Ini kita masukkan dulu gambarnya ya, biar enak. Jadi gambar yang kita download sebelumnya kita masukkan, bisa lewat insert. Di sini ada attack. Nah, pilih gambar yang sudah di-download kemarin ya. Nah, ini denah tipe 36, klik OK. Taruh di sembarang tempat bebas, klik angka 1, enter. Nah, jika menurut kalian kurang besar, ini bisa dibesarkan, tekan SC, klik sekali, klik 2. Nah, dia akan besar seperti ini. Lalu agar mudah menavigasi, agar kita bisa memperlihatkan menjadi 2 layar, kita bisa ke bagian view. Di sini ada viewport configuration, di sini ada 2 vertikal. Nah, ada 2. Nah, kita bisa zoom untuk denah. Contoh seperti ini, dan sini untuk yang kita kerjakan. Nah, dilihat dari contoh bentuknya seperti ini, pintu jendela yang gabung. Berarti ini kita mirror. F8 kita nyalakan. Nah, bukakannya di sana, jadi kita bisa memirror kembali. Nah, yang kita gunakan yang ini agar sama. Kita pindahkan dulu, geser ke bawah. Ini juga kita move acuan ujung. Oke, kita move. Nyalakan ortonya, dimatikan dulu. Pindahkan ke ujung di sini. Nah, ini akan tumpang tindih seperti ini. Kita tinggal trim. TR 1, 2, 3, hapus 1, del. Nah, TR lagi sekali. Oke. Hasilnya seperti ini. Untuk bagian yang hilang, head yang hilang, klik head yang masih ada, tekan fix point, arahkan ke area yang ingin di hatch, enter. Nah, sudah jadi untuk pintu double. Jadi keseluruhan pintu jendela sudah kita buat.
Oke, dari pintu yang jendela kita buat, sekarang kita akan memasang sesuai dengan posisi di dalam denah contoh. Nah, tapi sebelum itu alangkah baiknya pada saat sudah dibuat seperti ini, seperti sebelumnya, kita harus menjadikan blok terlebih dahulu agar nanti pada saat dibutuhkan kembali bisa diedit dengan lebih mudah. Oke, kita hatch kita blok mulai dari pintu 1, pintu 2, jendela 1, jendela 2 dan pintu jendela. Oke, kita klik B, kita beri nama P1 ya, P1, select object, diklik, seleksi objek yang diinginkan, enter, fix point untuk menentukan titik. Pada saat kita geser poinnya, saya kasih di ujung, klik OK. Nah, kita bisa hapus juga nggak apa-apa ya, yang sudah kita buat, nggak juga nggak masalah ya. Oke, sudah jadi satu. Sekarang yang P2 sama seperti tadi, tekan B ya, blok. Sini sudah ada pilihan yang pernah kita buat, tekan P2 ya, select object, klik kanan atau enter, fix point, taruh poin di bagian ujung. Jika sudah seperti ini, klik OK. Lalu untuk jendela 1, kembali lagi tekan blok, tuliskan di sini J1 ya, select object sama seperti tadi, enter, fix point. Nah, ini bisa saya taruh di bagian tengah. Oke. Selanjutnya yang jendela 2, kita klik B, lalu tekan J2, select object sama seperti tadi, enter, fix point, arahkan ke bagian tengah bentangan, klik OK. Terakhir kita kelompokkan, blokkan yang pintu dan jendela. Nah, kita bisa tekan B kembali, tekan pintu dan jendela, saya tuliskan PJ, select object, klik kanan, fix point, taruh di bagian ujung, klik OK. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita taruh di posisi-posisi seperti di contoh gambar. Nah, di gambar di bagian belakang ada jendela 1, berarti kita tekan di sini, bisa kita klik tool palette ya. Maaf, kita tekan I ya, insert, enter. Nah, tool palette di sini kita pilih yang J1. Nah, J1 kita taruh di sini. Nah, karena arahnya biar sama ya, biar arahnya sama seperti ini, kita rotate dulu, kita ke bagian home ya, bisa gunakan ini rotate, klik di sini, arahkan ke 270, lalu kita move di ujung sini. Oke, posisinya di ujung atas. Lalu ada posisi berikutnya, kalau ingin nyaman, ini garis dimensi bisa dihilangkan dulu, teks bisa dihilangkan dulu biar fokus di bagian as dan kolom ya. Di ujung sini ada pintu dan jendela, klik PJ, kita tinggal taruh, nah seperti ini. Lalu ada pintu kamar tidur, nah pintu kamar tidur P1. Oke, kita taruh di sini. Nah, agar nyaman posisinya ke sana, kita tinggal mirrorkan, MI, enter, klik mirrorkan di asnya di sini. Nah, sudah selesai seperti itu. Nah, ternyata posisi P1 ini pintunya tidak bisa selebar yang kita inginkan, berarti kita pakai pintu P2. Kalau P2 cukup ya, berarti kita pakai P2. Untuk kamar mandi dan pintunya kita pakai P2. Kita bisa mirror agar arahnya pas dulu.
hapus dulu ya. Kedua, taruh di sini, mirror. Oke, yang ini kita rotate. Oke, kita move, kita acu ke bagian bawah, kita move, kita acu, klik aja ya sini. Nah, sisanya ini nanti kita tambahkan nanti dengan dinding. Lalu kita buat satu lagi untuk kamar mandi WC. Kopikan saja yang di sini, copy, terus kita rotate RO 90 ke atas. Oke, move di sini. Oke, lanjut kembali. Di sini ada pintu untuk pintu utama. Nah, pintu utama P1 taruh di sini. Oke, P1 sudah. Jendela double, nah, hadapnya ke luar, ini bukanya keluar, berarti kita bisa rotate terlebih dahulu. Rotate ujung sini aja, ke arah sana ya. Kita tekan F8, lalu kita move, titik acunya di bawah di sebelah dinding. Lalu kita lihat di gambar ini, oh ada lagi jendela double di bagian depan. Copy. Nah, penempatan pintu jendela telah selesai kita pasang sesuai dengan yang dicontoh gambar. Langkah selanjutnya kita tinggal membuat dinding ya. Kita tinggal membuat dinding. Nah, ini contohnya. Nah, untuk dinding itu ada dua jenis ya. Untuk dinding yang menggunakan warna solid, warna hitam seperti ini, atau dinding kita gunakan potongan bata atau simbol potongan bata. Nah, dan juga untuk diketnya sendiri ada dua cara juga. Kita bisa menggunakan rektanguler atau menggunakan multiline. Nah, kita akan mencoba dulu menggunakan rektanguler ya. Di sini contoh saya buat tebal dinding 15, panjangnya per 1 meter seperti ini. Kita copy dua, copy. Nah, ini untuk yang tipe pertama kita tinggal tambahkan hedge solid. Oke, warnanya by layer, klik OK. Nah, ini tipe dinding yang pertama. Jadi kalau layar kita hitam maka tipe warnanya akan putih seperti ini, tapi kalau waktu dicetak di kertas ini akan berwarna hitam dan layarnya berwarna putih sebagai dasar seperti kertas di sini. Nah, yang berikutnya untuk yang arsir maka kita harus offset dulu ke arah dalam setebal spesi plesteran 1,5. Oke, ini dirapatkan ke tepi. Nah, kita bisa ganti warna ya, tekan Ctrl 1, colornya bisa kita ganti yang mungkin diinginkan ya, mungkin yang ini. Terus kita tambahkan hedge-nya kita gunakan ANSI 32. Kita pilih warna more color, kita pilih warna yang agak cerah. Oke, nah ini dua tipe dinding. Ini menggunakan rektang. Ada satu lagi menggunakan multiline ya. Kita bisa ketikkan menggunakan MLST ya, enter. Nah, kini kita bisa klik new, itu mengcopy dari yang standar. Kita tuliskan T15 gitu, tembok tebal 15. Klik continue. Nah, di sini bisa dilihat ini dinding ketebalan tembok ya. Kalau kita berikan lengkung dia akan lengkung, kita berikan line dia akan ada finishnya seperti ini. Nah, lalu untuk ukurannya kita bisa klikkan dari as ya ini.
Jadi kalau kita membayangkannya 15 bagi 2 7,5. Nanti 7,5 yang satu minus, kita buat 0 dulu. Nah, kita klik min 7,5. Oke. Nah, maksudnya yang di sini adalah 0, di sini min 7,5, di atas 7,5. Nah, sedangkan tebal plesterannya tadi itu adalah 1,5, maka kita ADD di sini 6 dan ADD lagi min 6 ADD. Nah, kita tinggal hapus yang 0, warnanya kita ganti yellow, mungkin yang ini ya, ini juga yellow. 0-nya kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk yang menggunakan multiline, kita harus meng-hatch-nya di luar, tidak bisa jadi satu seperti menggunakan rectang tadi. Klik OK, klik OK. Nah, jika sudah, bisa ditekan ML. Lalu di keyboard di sini scale-nya kita, justifikasinya itu bisa kita pilih nanti. Kita klik L, scale-nya itu 1, enter. Terus stylenya kita pilih yang tadi, kita beri nama T15. Pada saat diklik di sini, nah dia sudah jadi tembok dengan ukuran yang 15, tetapi tanpa hatch. Nah, itu kalau menggunakan si multiline. Nah, kita coba adopsi dulu. Kita buat satu lagi ya, MLST ya, new. Ini kita beri nama T kecil ya, T kecil 15. Ini yang untuk tembok luar. B aja, B15. Nah, ini untuk membedakan karena tembok luar tidak ada garisnya di sini ya, cuman garis double. Kita klik OK. Nah, ini kalau saya buat ML, terus stylenya ini kita buat B15. Saat diklik dia akan jadi seperti ini, seperti membuat rektang. Nah, kita akan adopsikan di sini. Enter, mengulang perintah yang sudah. Lihat, ini bagian top. Nah, jadi startnya dari atas. Nah, kalau kita ketikkan ML, justifikasinya kita pilih bottom, kita klik as. Nah, startnya dari bawah. Agar pas berarti kita harus klik yang tengah tadi. ML, justifikasi 0. Klik di sini, tinggal arahkan sesuai dengan bidang yang ingin dibuat. Ini sampai depan ini. Nah, depan. Terus di sini oke. Ketik ML as. Oke. Nah, berikutnya untuk bagian sini, atas ini ya, atas ini dulu kita gunakan yang ML yang tipe yang kedua tadi. Nah, ini saya view-nya kita ganti ke satu single aja. Nah, kita gunakan yang ini ya. Kita klikkan ML, lalu di situ ada style T15 ya. Klik di sini, tarik as ke bawah sini. Oke, sorry, kita bisa ulang lagi. ML, klik 1, 2, pas. Oh, ini masih yang ML yang satunya, ML ST-T15. Klik 1, klik 2, enter. Klik lagi di sini, arahkan ke bawah. Klik 1 lagi, klik di sini yang kecil, enter.
terus sampai dengan mengelilingi dindingnya sampai dengan selesai. Nah, kita lanjutkan lagi, sebelah sini belum, tekan M lagi, klik di ujung, arahkan ke ujung. Nah, satu lagi di sini dan sampai dengan sini. Nah, untuk bagian ini, bagian bawah, kita nanti akan mempergunakan yang rektanguler. Langkah berikutnya, kita bisa ke home. Nah, matikan layer as. Nah, kita tinggal memberikan hedge di bagian yang kita inginkan. Hedge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enter. Nah, satu lagi untuk di bagian sini, karena ini kamar mandi, heads-nya harus 2 kali dengan arah yang berbeda. Nah, seperti ini. Nyalakan kembali asnya. Nah, ini untuk yang pertama sudah selesai. Sekarang kita akan mempergunakan yang ini, rektang. Untuk rektang tinggal kita kopas yang sudah kita buat tadi, copy ke sebelah. Nah, kita rotate seperti ini. Kita buat 2. Nah, tapi arah edge-nya harus kita samakan ya. Edge-nya harus kita samakan arahnya agar tidak berbeda. Walaupun arahnya berbeda posisinya, kita tinggal move kan, copy ya, copy ke titik-titik yang akan kita berikan kolom. Oke, kita geser. Pertama di sini 1, 2 di sini. Kita matikan F8 ya. Taruh di ujung bawah. Di sini 1. Oke, lalu posisi vertikal sudah semua. Sekarang posisi horizontal. Nah, ini kita copy yang posisi horizontal. Tarik di sini 1, di sini 1, di sini 1. Nah, langkah berikutnya tinggal kita stretch ya. Stretch ujungnya kita tarik ke sini. Nah, seperti tadi sama aja, as-nya kita bisa matikan dulu. Nah, kita tinggal tarik. Seleksi juga bisa ya, tanpa harus di stretch. Seleksi ujungnya, tarik tengah. Perintah stretchnya sudah tersedia di situ. Ini bisa kita seleksi, kita tarik. Juga sama, seleksi, kita tarik. Ini terlalu panjang, kita seleksi juga, kita tarik. Untuk bagian yang kecil di sini ada beberapa tempat, 1, 2, 3. Kita bisa stretch di luar terlebih dahulu sampai ukurannya cukup. Tekan F8. Nah, seperti ini. Baru kita kopikan. Satu. Oh, yang ini horizontal. Horizontal seperti ini, kita copy dulu. Stretch. Oke, move. Oke, seleksi, geser, masih satu lagi, copy. Ada heads yang hilang, tinggal heads lagi. Oke, nah, agar sama arahnya nanti kita bisa match kan ya. Nah, berikutnya lagi yang kurang, oh ini masih ada satu lagi. Seleksi, tarik. Nah, ini kebetulan kita bedakan warna antara yang menggunakan rektang dan menggunakan multiline, jadi warna pun tetap bisa disamakan.
Karena ada perbedaan muka lantai, maka kita tambahkan garis dulu untuk kamar mandi ya, dengan ruang keluarga, teras. Kita berikan lainnya, terus belakang juga. Nah, pemasangan dinding sudah selesai. Layarnya bisa kita nyalakan kembali keseluruhan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan di part berikutnya untuk memasukkan interior dan eksterior pada denah ini di bagian yang ketiga. Oke, selamat mencoba untuk membuat dinding di denah tipe 36. Nah, ada yang belum selesai di sini, ada tambahan hedge ya harusnya. Ini ada tambahan hedge dengan arah yang berbeda karena ini kamar mandi, jadi menggunakan tas ram. Oke, selamat mencoba. Sampai bertemu lagi di part yang ketiga.